Dan mereka ada yang ngasih sedekah, orang fakirnya lagi tidur. Di tengah malam, taruh di terasnya. Tahu-tahu pagi-pagi, nah ini ada apa kue, ada apa makanan, ada amplop uang gitu. Nah ini nggak tahu siapa yang ngasih. Sahabat sebagian begitu mengamalkan. Yang gini makanya bisa ya, bisa dipraktekin ya, praktek lah. Praktekin yang gampang-gampang gini mah. Sedekah sama yang tidak melihat dan sedekah di saat yang punya rumahnya lagi tidur. Bah siap-siap nanti subuh. Tapi ketahuan yang tadi malam ngaji kayaknya nih. Ya batal rahasianya. Ya sudah diatur aja itu nanti. An ayunina satatul bahum wa ba'dhum alqai fi tariqil fuqara liya'khudhuha. Ada sebagian mereka yang mencari jalan lewatnya orang-orang fakir, mana jalan yang sering dilewati, maka ditaruhlah di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahsu khasatan sahibu hadil kitab daratun nasihin. Nafa'anallahu bi ulumihi wa bi barakati masyayikhi ma bi santan kullihim. Masyayikhi wa bi abaina wa ummatina wa jaddatina wa addatina wa ammamina wa ammatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majlisus sadis fi fadilati i'ta'i shadaqati fi sabilillahi. Majlis yang keenam ini menjelaskan tentang keutamaan memberikan sedekah di jalan Allah. Apa saja yang dimaksud di jalan Allah itu fisabilillah itu apa? Ada perang fisabilillah, ada jihad fisabilillah, ada sedekah fisabilillah. Suratul Baqarah yang mendasari keutamaan sedekah fisabilillah ini dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu seumpama dia bersedekah 1 biji. Dari 1 biji itu tumbuhlah 7 biji-biji yang lain. Di setiap biji itu kemudian tumbuh lagi 100 biji lagi. Ini umpama sedekah itu berarti tidak berkurang intinya. Orang yang bersedekah itu tidak akan berkurang hartanya. Maka Allah umpamakan seperti itu. Sedekah 1 biji jadi 7, kemudian dari 7 itu jadi 100. Ay asnada al-inbat ilal habbah lamma kanat minal asbab kama yasnadu ilal ardi wal ma wal manbat alal haqiqah huwallahu ta'ala. Hakikatnya tetap Allah yang menjadikan cabang-cabang itu. Lebet kalau bahasa Sunda mah. Nah, lebet subur ya. Subur ya. Dapat tambah banyak. Gitu jadi buahnya tuh banyak gitu. Lebatnya, lebat tipis banget ya. Saking pengen bedanya tuh. Lebet karena lebat. Biasa. Nah ini menggambarkan tentang bahwa sesuatu tumbuhan yang kita tanam dia jadi ke atas, tumbuh dari akar ke batang ke ranting, dahan. Dari dahan ada ranting-ranting. Dari ranting muncul 1 biji. Dari 1 biji ini dilipat ganda lagi jadi 7. Jadi 100 dan seterusnya berkembang lebat. Hakikatnya Allah yang memberikan semua itu jadi kalau alamiah kan ada yang gugur, ada yang jadi. Ada yang udah jadi matang kena codot. Nah, jadi sedekah ke orang enggak, habis kena codot. Terus alasannya, nggak bisa sedekah sih, kan saya udah sedekah ke codot. Mending habis sama codot dibanding kasih ke orang. Wallahu yudha'ifu liman yasha' tilkal mudha'afah bifadlihi ala hasbi halil munfik min ikhlasihi. Kuncinya adalah ikhlas. Ini bertambah pahalanya, bertambah hitungannya
Allah maha melipat gandakan pahala bagi orang yang dikehendakinya. Karena itulah keutamaan daripada sedekah karena Allah dilihat daripada keikhlasannya. Wa min ajli dzalika tafawutatil a'mal fi maqadirit thawab. Maka pahala yang didapatkan oleh kita dalam sedekah khususnya bergantung daripada niat di dalam hati lillahi ta'ala. Kemudian nanti Allah yang akan menghitung berapa banyak lipatan pahalanya. Wallahu wasi'un alim. Di ayat ini Allah tutup dengan perumpamaan orang bersedekah, lipatan pahalanya banyak. Kemudian Allah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah wasi'un, luas, la yudiku alaihi ma yatafaddalu bihi minaz ziyadah. Tidak akan pernah berkurang anugerah karunia yang Allah berikan ketika diberikan infak sedekah ke orang lain. Orang yang bersedekah ini Allah tambahkan rezekinya, berkahkan, tumbuhkan lagi 700 dikali lagi, dan semua terus dilipat gandakan karena Allah memang tidak pernah kurang. Allah maha luas rezekinya. Ini memastikan kepada orang yang bersedekah jangan pernah takut, maksudnya begitu. Jangan pernah khawatir dengan kekurangan harta ketika kita bersedekah lillahi ta'ala fi sabilillah. Nuzilat fi sya'ni Utsman bin Affan wa Abdurrahman bin Auf wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hassan nas ala shadaqah hina aradal khuruj ila ghazwati Tabuk jaa Abdurrahman. Diceritakanlah ayat ini turun ketika apa? Aradal khuruj ila ghazwati Tabuk. Mau melaksanakan perang Tabuk, datanglah seorang bernama Abdurrahman. Jaa Abdurrahman bi arba'ati alafi dirhamin. Membawa 4.000 dirham. Faqala ya Rasulullah kanat li thamaniyatu alafi dirhamin. Abdurrahman datang ke Rasulullah untuk memberikan sumbangan biaya perang sebesar 4.000 dirham. Datang ke Rasulullah mengatakan begini, ya Rasulullah, kanat li thamaniyatu alafi dirhamin. Saya mempunyai uang 8.000 dirham. Fa amsaktu minha li nafsi. Dari 8.000 ini saya bagi dua. 4.000 saya sumbangkan untuk fisabilillah, biaya perang kaum muslimin. Kemudian yang 4.000-nya ini saya tahan, saya simpan di rumah untuk saya dan wa iyali, dan keluarga saya. Jadi dibagi dua. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian mendoakan Abdurrahman dengan mengatakan, barakallahu laka fima amsakta wa fima a'taita. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu dari harta yang engkau tahan untuk kepentingan keluarga dan dirimu sendiri, dan harta yang kau berikan kepada kaum muslimin untuk fisabilillah. Wa qala Utsman bin Affan. Sahabat Utsman mengatakan, ya Rasulullah, ala jihazin man la jahazalahu fanuzilat hadhil ayah. Kemudian turunlah ayat ini tadi, diumpamakan seperti orang bersedekah 1 biji menjadi 7, ditambahkan lagi menjadi 700 dan seterusnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Setelah itu Rasulullah mendoakan barakallahu laka fima amsakta wa fima a'taita. Turunlah ayatnya tadi. Masalul ladzina yunfikuna al-ayah. Abu Laith qala al-Kalbiyu wa Muqatil nuzilat hadhil ayat fi sya'ni Ali bin Abi Thalib. Satu riwayat lain mengatakan ayat ini atas kejadian Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kanat lahu arba'ata darohim. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memiliki 4 dirham, walam yamlik ghairuha, dan tidak punya lagi uang selain yang 4 dirham itu. Falamma nazalat tahridu ala sadaqah tasaddaqu bidirhamin bil lail wa badarihim bin nahar wa badarihim fis sirri wa badarihim fil alaniyah. Sayyidina Ali punya 4 dirham. 4 dirham ini semuanya disedekahkan, tetapi dibagi caranya. Sedekah 1 dirham di waktu malam, 1 dirham di siang hari, 1 dirham disedekahkan dengan cara sir, rahasia, tidak ada yang melihat, bahkan yang nerimanya juga tidak tahu. Kemudian 1 lagi dalam keadaan terang benderang, kelihatan ngasih. Sayyidina Ali ngasih, orang ngelihat gitu.
Jadi 4 dirham itu dibagi 4 cara. Fanuzilat, maka turunlah ayat alladzina yunfikuna dan seterusnya. Jadi satu ayat tadi kalau dirinci satu-satu kalimatnya, penggalan-penggalannya, maka itu terjadi banyak pandangan. Kejadian ini terjadi pada Sayyidina Ali. Kejadian terjadi pada Abdurrahman seperti yang tadi diceritakan. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatun. Sesungguhnya orang-orang yang paling utama yang nanti akan bersamaku pada hari kiamat di sisi Allah dan Rasulnya adalah mereka orang-orang yang memperbanyak baca salawat kepadaku. Ruwiya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala alaihi salatu wassalam, ma min du'ain, tidak ada dari satu doa, illa bainahu wa bainallahi ta'ala, kecuali antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, hijabun hatta yusalliya sahibuhu ala Muhammadin, sampai nanti dibacakan solawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza fa'ala dzalika, apabila bersolawat, kharaqal hijab, hijabnya akan terbuka, wastajibu lahu du'a, kemudian doanya tembus dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Anas radhiyallahu anhu annahu qala alaihi salatu wassalam, lamma khalaqallahu ta'ala al-ardh, diceritakan dalam riwayat sahabat Anas, ketika Allah menciptakan bumi, wa taharrakat, kemudian bergetar, khalaqal jibal, kemudian Allah jadikan gunung-gunung, fawadu'aha 'alaiha, gunung-gunung itu kemudian disimpan di atas bumi, fastaqarrat fata'ajjab al-malaikah, maka malaikat ini kagum atas ciptaan Allah. Ketika Allah ciptakan bumi ini, hamparan bumi begitu besar, dahsyat, luar biasa, lapisannya banyak, malaikat kagum. Belum lagi Allah kemudian tancapkan gunung-gunung di atas bumi itu, malaikat juga kagum melihat ciptaan-ciptaan Allah yang luar biasa besar itu. Kemudian malaikat berkata, ya Rabbi, ya Allah, hal min khalqika syai'un, hal min khalqika, adakah dari ciptaanmu, asyaddu minal jibal, adakah ciptaanmu yang lebih besar daripada bumi tadi? Allah ciptakan gunung-gunung. Adakah yang lebih besar dari gunung-gunung yang kau ciptakan? Qala na'am, yang lebih hebat, lebih dahsyat, lebih mengagumkan, lebih kuat. Malaikat bertanya itu. Qala, kemudian na'am, Allah katakan, ya, ada yang lebih kuat daripada gunung. Al-hadidu, Allah menjawab, besi, hadid. Faqalu ya Rabbi hal min khalqika syai'un asyaddu minal hadid. Ada enggak yang lebih kuat lagi ya Allah? Qala na'am, ya, an-naru, api. Besi dibakar kan meleot, apa namanya? Luluh, meleleh. Nah, itu meleot bahasa apa? Saya juga nemu. Meleot. Ada enggak yang lebih kuat daripada besi? Kata Allah, ada. Apa? Nah, api. Faqala ya Rabbi hal min khalqika syai'un asyaddu minan nar. Ada lagi kah ya Allah selain api yang lebih kuat? Qala na'am, al-ma'u, air. Api padam dengan air. Faqalu ya Rabbi hal min khalqika syai'un asyaddu minal ma'. Ada lagi enggak ya Allah yang lebih kuat daripada air? Qala na'am, ar-rihu, ada angin. Faqalu ya Rabbi hal min khalqika syai'un asyaddu minar rihi. Adakah yang lebih kuat daripada angin? Qala na'am. Ada gitu yang lebih kuat dari angin. Bumi sudah dibikin lagi oleh Allah, diciptakanlah gunung-gunung kuat, gunung ini kokoh. Cuman sekali waktu kadang bersin, kadang batuk aja. Nah, terus disuntik lagi sembuh. Ya, sama dokternya. Ada lagi kemudian setelah itu api. Api kalah besi, besi kalah sama api kalah sama air. Kemudian air kalah dengan angin. Maka Allah kata yang lebih kuat daripada angin, Allah katakan ada. Yatasaddaqu shadaqatan biyaminihi yafiha an shimalihi. Ada orang kalau dia bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya enggak lihat, enggak tahu. Ini gambaran ikhlas ya maksudnya, bukan riya. Ya, jadi bukan riya di amalnya. Dia sedekah tangan kanan, yang kiri jangan sampai tahu. Dia sembunyikan dari tangan kirinya. Fahuwa asyaddu minhu. Itu the power of sedekah yang kayak begini, kekuatannya lebih dahsyat daripada api, daripada angin, daripada air, gunung, bahkan bumi itu sendiri. Itu perumpamaan power sedekah yang Allah syariatkan dalam Islam. Jadi memberi, kalau sekedar memberi tidak ada niat ibadah,
Yang memberi itu bagian daripada sosial. Tidak hanya orang Islam. Tidak iman tidak ada artinya. Hanya sebatas dunia. Tetapi sebagai seorang muslim, sedekah yang didasari dengan iman, dengan ikhlas, diumpamakan kekuatannya, kehebatannya, kedahsyatan sedekah, manfaat di dunianya, bahkan sampai di akhirat, Allah gambarkan seperti ini. Lebih dahsyat daripada apa yang Allah ciptakan yang kuat-kuat itu. Lakin dari ayati umurin ahaduhu an tukhfiya shadaqah kama qala. Kenapa itu disyariatkan? Allah mengatakan jangan sampai tangan kirinya tahu, kama qala Allah taala, sebagaimana Allah berfirman, wa in tukhfuha wa tu'dhuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa in tukhfuha wa tu'tuha. Jika engkau memberikan kepada orang-orang, menyembunyikan sedekah, merahasiakan sedekah kepada orang-orang fuqara, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik. Dilihat dari sisi yang banyak, di antaranya ketika kita memberi sedekah, yang pertama tanggapan, respon orang yang diberi, satu, senang. Kadang ada juga yang tidak senang kalau ketika diberi tetapi juga sambil mencela. Dia terima uangnya tapi gugulunuk. Apalagi gugulunuk tuh. Nah. Ngedumal gugulunuk. Ngedumal dia. Ngasih tapi wah kurang gede. Pokoknya mah. Makanya harus nerima yang dikasih, yang ngasihnya juga jangan banyak mikir, jangan banyak bicara, sudah kasih ya kasih, kalau tidak ya tidak gitu, dengan kata-kata yang baik. Itu juga ada ancaman sebagaimana dalam ayat. Orang yang bersedekah kemudian menyebut-nyebutnya sambil mencela, maka umpama pasir di atas batu diturunkan hujan, maka habislah. Jangan rusak sedekah kalian. Jangan sambil ngasih tapi sambil nyela, nyakitin yang dikasihnya. Maka hilang sudah. Jadi udah mau uang keluar, pahala juga nggak dapat, ya, rugi dunia akhirat. Tapi ya kalau dalam konsep tahap ta'dib pembelajaran, kalau ikhlasnya dulu dipelajari, orang akhirnya nggak sedekah-sedekah. Saya mau sedekah Pak Ustadz tapi belum bisa ikhlas, entar aja dah, gitu akhirnya nggak sedekah. Kapan ikhlasnya? Maka ini dalil. Itu Imam Junaidi Al-Baghdadi menyebutkan, la tatlub amalan bila riyain yabqa faragon. Kalau untuk tahapan pemula orang belajar, motivasi ibadah, kita mau ningkatin sholat, ningkatin tadarus, ibadah sedekah dan lain-lain, nggak apa-apa seandainya dinilai sama orang, asal tidak ada niat di hati kita. Dinilai sama orang, dilihat, dipuji-puji, asal tidak ada niat untuk begitu, nggak apa-apa. Yabqa faragon, kalau nggak sampai diamalkan, ya dia tetap amalnya tidak pernah meningkat. Mau sedekah nggak jadi karena takut ria, nggak sedekah. Sedekah aja kasih, itu tahap belajar. Jangan sampai tadi yang kata Abah jadi dalil, karena belum bisa ikhlas, akhirnya sedekahnya entar aja. Kalau udah belajar ikhlas, itu nggak boleh begitu. Sementara ini kasih sedekah aja, nanti ikhlas dan tidaknya Allah yang lihat, Allah yang tahu. Wa bihadza sabab baligus salafi ikhfa'i shadaqatihim an a'yunin nasi hatta talba ba'duhum fakiran a'ma. Ini yang saya sering cerita. Karena inilah ayat turun ini, para sahabat tuh begini, ketika turun ayat itu paham maksudnya, langsung praktek. Kan dua, sami'na, saya sudah dengar dari Rasul. Wa atokna, saya laksanakan langsung. Nggak pakai musyawarah, diskusi, debat, apalagi. Nggak pakai kira-kira apa yang didapat. Ya udah, sumber hukumnya ada, sumbernya Rasulullahnya hidup, sampailah itu wahyu, diamalkan. Maka yang terjadi, ketika ayat ini turun, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa bihadza sabab baligh salaf, orang-orang salafun salih, ulama-ulama saleh terdahulu, para tabi'in dan para sahabat, mereka mengamalkan sedekah bagaimana? Fi ikhfa'i shadaqatihim, mereka rahasiakan sedekah-sedekah itu an a'yunin nas, dari penglihatan manusia, hatta tolba, sehingga ada di antara mereka ba'duhum fakiron a'ma li alla ya'lamu man minal mutasaddiq, tidak ada yang melihat. Dia mencari, sebagian sahabat ini, orang-orang fakir yang a'ma, yang tidak bisa melihat, yang buta. Supaya apa? Yang dikasih ini nggak tahu siapa yang ngasih, saking pengen rahasianya. Wa ba'dhum rabatun fi thawbil fakirina iman, sebagian mereka ada yang ngasih sedekah, orang fakirnya lagi tidur di tengah malam,
taruh di terasnya. Tahu-tahu pagi-pagi, nah ini ada apa, kue, ada apa makanan, ada amplop uang gitu. Nah ini nggak tahu siapa yang ngasih. Sahabat sebagian begitu mengamalkan. Yang gini makanya bisa dipraktekin ya, prakteklah. Praktekin yang gampang-gampang gini mah. Sedekah sama yang tidak melihat dan sedekah di saat yang punya rumahnya lagi tidur. Bah siap-siap nanti subuh. Tapi ketahuan yang tadi malam ngaji kayaknya nih. Dah batal rahasianya. Ya sudah diatur aja itu nanti. An ayunina satatul bahum wa ba'dhum alqai fi tariqil fuqara liya'khudhuha. Ada sebagian mereka yang mencari jalan lewatnya orang-orang fakir, mana jalan yang sering dilewati, maka ditaruhlah di situ. Wasani an tahdhiru minal manni wal adha. Yang kedua, menghindari dari minal manni wal adha. Kama qala Allah Ta'ala, ini ayatnya, Mbak. Dihindarilah itu yang namanya manni, ngumpat, wal adha, menyakiti. Daripada ketika kita bersedekah, itu dihindarilah menyakiti, ngumpat atau ngomel-ngomel. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tabtulu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yanfiqu maluhu ria'an nas. Ini yang perumpamaan tadi. Dia bersedekah tetapi dia kemudian ngomel ngumpat, maka sama seperti dia itu bersedekah tetapi tidak ada artinya, sia-sia. Sudah mengasih tidak ikhlas, bikin orang sakit, dan di sisi Allah juga pahalanya tidak ada.